Mana hostnya? Iya, Pak. Kita mulai ya. Iya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, serta kelas perkuliahan politik hukum. Yang lain tolong di-mute dulu, yang lain di-mute dulu. Baik, kita lanjutkan kuliah kita siang hari ini tentang mata kuliah politik hukum. Hari ini, saudara-saudara, saya masih akan melanjutkan tema pendahuluan kita di awal mengenai beberapa pengertian-pengertian dasar tentang politik hukum. Jadi pada awal kuliah terdahulu saya mengatakan bahwa secara etimologis politik hukum itu dalam khasanah dunia ilmu pengetahuan hukum masih sangat relatif baru ya, mata kuliah politik hukum ini. Untuk diajarkan khusus di kelas Strata 2 Magister Ilmu Hukum maupun Magister Ilmu Hukum yang berafiliasi hukum seperti di ilmu kenotariatan, juga belajar tentang politik hukum. Nah, politik hukum, politik secara etimologis kita ulang kembali bahwa politik hukum terdiri dari dua suku kata, politik dan hukum. Pada minggu lalu saya menyatakan bukan hukum politik, karena itu maknanya berbeda, tapi politik hukum yang dalam khasanah literatur di Belanda disebut dengan rechtspolitik. Rechtspolitik atau hukum politik. Politik hukum, bukan hukum politik. Kalau hukum politik itu terminologinya berbeda, agak disinonimkan dengan hukum tata negara. Tapi ini politik hukum. Nah, makna politik hukum sendiri itu sangat beragam diberikan definisi oleh beberapa ahli. Nah, beberapa ahli mencoba memberikan definisi tentang politik hukum itu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Patmo Wahyono, nanti materi ini saya edarkan ke ketua kelas ya, nanti dibagi saja. Tapi cukup didengarkan aja dulu. Saya perlu mengutip beberapa pengertian-pengertian dasar ini supaya kita memiliki literatur dalam memberikan definisi tentang politik hukum. Walaupun pada minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa secara umum makna politik hukum itu lebih dekat dengan kebijakan hukum atau legal policy. Kebijakan hukum atau legal policy. Policy itu dalam bahasa Inggris kebijakan ya, atau kebijaksanaan. Nanti kalau diperdebatkan perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan itu juga berbeda. Ada ahli yang membedakan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Ada ahli yang membedakan. Tapi cukuplah dalam hal ini kita mengartikan secara umum politik hukum sebagai legal policy. Nah, menurut Patmo Wahyono, politik hukum itu diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk,
maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dari kalau kita lihat ini Pak Mohayono, dia bicara tentang kebijakan yang menentukan arah, bentuk maupun isi, arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Jadi nampaknya beliau lebih banyak bicara tentang ius constituendum, arah hukum yang akan datang. Lebih menitik beratkan pada aspek ius constituendumnya. Sedangkan menurut Tengku Muhammad Radi ini adalah mantan Kepala BPPN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Politik hukum itu diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara. Jadi pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Nah, kalau kita lihat pendapat dari Tengku Muhammad Radi ini, ada dua makna di situ. Dia menekankan pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya. Artinya hukum positif yang akan berlaku saat ini. Itu menyirikan tentang kondisi ius constitutum. Ius constitutum. Kemudian mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Ini lebih perspektif ke depan. Maka yang dimaksudkan di situ adalah ius constituendum. Nah, nampaknya kalau Tengku Muhammad Radi ini lebih melihat dua arah itu. Bagaimana hukum yang akan berlaku saat ini? Jadi pernyataan kehendak penguasa negara. Penguasa negara maunya apa yang berlaku saat ini sebagai ius constitutum dan bagaimana arah perkembangan hukum yang akan dibangun ke depan. Ius constituendum. Kemudian pendapat hukum selanjutnya menurut Sudarto. Sudarto ini adalah Profesor Sudarto adalah salah satu perancang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, KUHP. Menurut beliau, kebijakan politik hukum itu adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi kalau kita lihat definisi Pak Sudarto, kita bisa dari pendefinisiannya beliau ini kita bisa menarik suatu benang merah bahwa politik hukum itu adalah ekspresional dari penguasa negara melalui badan-badan negara. Jadi ekspresi, pengungkapan sikap ataupun pemikiran-pemikiran negara melalui badan-badan negara yang dibentuk yang berwenang untuk menetapkan peraturan. Lebih jauh beliau menyatakan bahwa politik hukum itu mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat. Kalau kita ingat teorinya Ponsafini, maka hukum yang dalam itu adalah hukum yang lahir dari apa yang menjadi cita hukum masyarakat. Nilai terdalam dari masyarakat. Orang menyebutnya, sering menyebutnya sebagai living law atau hukum yang hidup yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu
terekspresi dari situ. Politik hukum itu mengekspresikan cita hukum yang paling dalam. Itu menurut Pak Sudarto. Kemudian Sacipto Raharjo, seorang ahli sosiologi hukum, dalam berbagai bukunya kita bisa menarik suatu definisi beliau mengenai makna politik hukum. Menurut beliau, politik hukum itu adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi nampaknya beliau, karena beliau orang sosiolog, seorang sosiologi hukum, lebih menekankan hukum dalam aspek sosial. Jadi aktivitas memilih dan cara memilih itu maksudnya memilih substansi hukum, memilih materi muatan hukum, isi hukum, dan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum itu sendiri dalam masyarakat. Pendapat Prof. Sacipto Raharjo ini, jika kita elaborasi lebih jauh, jika dikaitkan dengan studi politik hukum, maka memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Yang pertama adalah, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Jadi itu beliau mengkritisi kaitannya dengan politik hukum itu. Jadi kalau kita bicara politik hukum, maka dalam pemikiran Profesor Sacipto Raharjo, dia mengajukan beberapa pertanyaan kritis berkenaan dengan itu. Yang pertama adalah, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Buka pasti yang depan tuh. Oh, iya. Ada mobil. Sistem hukum yang ada. Kalau saudara bicara tentang sistem hukum, maka saudara coba baca bukunya Lawrence Friedman, The Legal System. Anda akan memahami di situ apa yang dimaksud dengan sistem hukum dalam terminologi Lawrence Friedman. Bukunya itu, The Legal System. Itu kalau mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3 pasti tahu. Dan buku itu menjadi buku wajib. Yang kedua, dari definisi Profesor Sacipto Raharjo itu, pertanyaan kritis yang kedua yang diajukan adalah, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan definisi beliau tadi. Jadi Prof. Sacipto menyatakan, mempertanyakan, dalam konteks politik hukum, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kritis yang ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah? Dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan. Nah, ini sangat terkait dengan sosiologi hukum ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian nanti belajar tentang, mendalami tentang sosiologi hukum, kita akan banyak berdiskusi tentang perubahan. Dalam konteks politik hukum, itu pertanyaan yang relevan yang diajukan dengan hal ini adalah, kapan waktunya hukum itu perlu dirubah? Dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan. Kapan waktunya? Ini bicara tentang timing. Produk-produk hukum yang ada itu sebaiknya diubah atau tidak? Perlu diubah atau tidak? Kapan waktunya diubah? Lalu dengan cara yang bagaimana yang paling baik yang bisa dilakukan untuk mengubah?
sebagaimana kita ketahui, ada beberapa cara di dalam mengubah produk-produk hukum yang ada. Ya, secara normatif bisa melalui executive review, legislative review, judicial review, dan sebagainya. Review-review itu penting dilakukan. Bahkan dalam konteks sosiologi hukum, cultural review itu juga perlu dilakukan. Dalam konteks hukum, ketika hukum dipandang sebagai a tool of social engineering. Cultural review itu juga dilakukan. Cultural review, review budaya. Dalam rangka menjadikan hukum sebagai a tool of social engineering. Itu dalam konteks sosiologi hukum itu juga pernyataan-pernyataan itu seringkali kita temukan. Nah, pertanyaan kritis keempat yang diajukan oleh Profesor Secipto Raharjo kaitannya dengan politik hukum ini adalah, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan dalam membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis Profesor Secipto Raharjo ini kalau dilihat dalam konteks politik hukum, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dalam mencapai sebuah tujuan besar dari agenda politik hukum yang akan dicapai dalam pembangunan hukum di negara kita ini. Kemudian pendapat kelima ini adalah pendapat dari CFG Sunaryati Hartono. Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum merupakan alat atau tool atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Dan dengan sistem hukum nasional itu akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kalau menurut Pak Sunaryati Hartono lebih melihat politik hukum itu sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan. Ada kaitannya tadi dengan definisi yang diajukan oleh Pak Sudarto itu mengenai alat-alat kekuasaan negara yang digunakan dalam rangka melakukan pengubahan arah politik hukum. Jadi saya ulangi lagi, menurut Sunaryati Hartono, politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan dengan sistem hukum nasional itu diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Ini saya sebut satu-satu dulu ya definisi-definisi dari beberapa ahli yang sempat kita rangkum. Jadi sudah ada 5 ahli. Kemudian menurut pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara. Abdul Hakim Garuda Nusantara ini adalah mantan ketua Komnas HAM ya, mantan ketua Komnas. Dia adalah salah satu senior kami juga dulu di LBH. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum. Nah, saya hampir sama dengan pendapatnya Pak Hakim Garuda Nusantara. Kebijakan hukum atau legal policy yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Hanya saja Garuda Nusantara lebih melihat dalam konteks ius constitutumnya yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional. Dia belum berbicara tentang
arah pembangunan hukum yang ke depannya. Jadi dari definisi-definisi ini kita bisa pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara ini, saya ulang lagi, pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara ini jika dielaborasi lebih jauh, ada 4 poin yang bisa juga ditarik. Yang pertama bahwa 1, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten. Jadi dari definisi Abdul Hakim Garuda Nusantara itu, entry point-nya bagaimana melaksanakan ketentuan hukum itu secara konsisten. Yang kedua, pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, serta penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum serta pembinaan anggota-anggotanya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan. Nah, pendapat yang terakhir yang saya kutip adalah pendapatnya Profesor Mahfud, yang kemarin sempat saya sampaikan. Kan boleh mengajar nih. Yang kemarin saya sampaikan kepada saudara agar sempat membeli salah satu buku referensi kita dalam perkuliahan kita ini, yaitu buku Profesor Mahfud MD, yang merupakan karya disertasinya yang dibukukan. Dalam buku itu, Pak Mahfud memberikan definisi bahwa politik hukum adalah kristalisasi dari kehendak politik yang saling bersaingan dalam pemberlakuan hukum, sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu. Nah, disinilah lahir teori konfigurasi politik hukum Pak Mahfud itu. Konfigurasi politik bahwa yang modern akan melahirkan hukum yang responsif. Yang otoriter akan melahirkan hukum yang tirani. Ya, seperti itu. Itu teori konfigurasi politik hukumnya Pak Mahfud itu dalam disertasinya. Jadi menurut Pak Mahfud, politik hukum itu adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik, the ruling class, atau para elit yang saling bersaingan dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu. Latar belakang politik tertentu ini adalah terutama rezim yang berkuasa. Jadi kalau rezim yang berkuasa itu demokratis, ya ciri hukum yang dilahirkan itu adalah hukum yang responsif. Nah, itu kira-kira dalam buku itu. Demikian hal sebaliknya, jika rezim yang berkuasa itu adalah rezim yang otoriter, maka ciri hukum yang dihasilkan adalah hukum yang tirani. Sehingga dari latar belakang politik, rezim berkuasa itu dapat mencerminkan karakter hukum. Jadi menurut teori konfigurasi politik Pak Mahfud ini, kalau ingin melihat sejauh mana pelaksanaan nilai-nilai demokrasi itu dapat dilaksanakan secara baik dan konsisten dalam suatu negara, maka lihatlah produk-produk hukum. Jadi variabel-variabel itu yang menjadi indikator-indikator penilaian dalam memberikan suatu konklusi mengenai karakter politik dari rezim yang berkuasa. Jadi saudara sebenarnya dengan pendekatan studi politik hukum bisa meriset, bisa melakukan riset tentang bagaimana kondisi pembangunan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan studi politik hukum.
beberapa produk-produk hukum yang diciptakan sejak mulai dia berkuasa, baik yang dibentuk baru maupun yang diubah, itu kita bisa riset. Kemudian kita memberikan definisi-definisi variabel sampai pada suatu kesimpulan, oh ternyata ciri hukum atau karakter hukum yang ada dalam pemerintahan Orde Baru adalah responsif atau sebaliknya. Itu menurut teori konfigurasi politiknya Pak Mahfud. Dari berbagai pendefinisian tentang politik hukum para ahli itu, secara sederhana, politik hukum dapat kita rumuskan sebagai berikut. Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Kalau saudara ingin lebih teknis melihat tentang arah politik hukum bangsa atau negara kita, saudara bisa menelusurinya dalam prolegnas. Jadi salah satu cara. Program legislasi nasional itu adalah salah satu media untuk atau data ketika kita melakukan riset-riset kecil tentang arah dan tujuan politik hukum nasional kita. Salah satu dokumennya itu adalah dokumen prolegnas. Kita bisa baca di situ ini mau kemana, apa, dan materinya apa yang akan dibuat oleh negara dalam hal menyusun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, saudara-saudara, dalam konteks politik hukum, hukum itu dipandang sebagai alat, sebagaimana tadi oleh beberapa pakar itu. Alat yang akan bekerja dalam sistem hukum yang lebih besar. Ketika kita membicarakan hukum di sini, maka hukum yang kita pahami adalah hukum tertulis. Jadi hukum dalam arti sempit. Alat yang berada dalam sistem hukum. Dalam sistem hukum itu kalau menurut Friedman terbagi dalam 3 garis besar. Ada substansi hukum, ada struktur hukum, dan ada budaya hukum. Nah, sistem hukum ini. Nah, substansi hukum itu sendiri dalam arti undang-undang berada dalam wilayah substansi hukum. Di luarnya itu ada struktur hukum, penegak-penegak hukum, lembaga-lembaga hukum, badan-badan hukum yang bekerja menjalankan hukum, kemudian ada legal culture atau budaya-budaya. Budaya hukum itu merepresentasi tentang masyarakat, perilaku masyarakat, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan sebagainya. Dalam konteks politik hukum, saya ulangi lagi, hukum dipandang sebagai alat yang bekerja dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. Jadi, cara pandang kita dalam politik hukum melihat hukum itu sebagai alat saja yang dibuat oleh negara dalam rangka mencapai tujuan. Jadi pendek kata, kalau hukum itu dipandang tidak dengan tujuan untuk mencapai tujuan kita bernegara, maka hukum itu menjadi tirani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan akan bertentangan dengan menghalangi untuk mencapai tujuan bernegara itu. Hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Untuk apa kita tujukan bernegara ini? Nah, hukum itulah sebagai alat untuk mencapai itu. Salah satunya.
Makanya penting kita merumuskan kembali atau melihat kembali tujuan dari bernegara kita. Dalam hukum tata negara kita pelajari tujuan bernegara dapat kita temukan di dalam rumusan konstitusi kita pada alinea keempat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada berapa itu? Tujuan bernegara dalam alinea keempat. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tujuan pertama bernegara. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi dalam konteks politik hukum, hukum itu dibentuk baik yang akan berlaku saat ini maupun yang akan berlaku ke depan, ius constitutum maupun ius constituendum, harus dalam konteks mencapai tujuan ini. Nah, bagaimana menarik suatu garis benang merah antara pembahasan politik hukum dalam rangka mencapai tujuan bernegara tadi? Kalau menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dikaitkan dalam mencapai tujuan bernegara dalam konteks politik hukum. Yang pertama, tidak-tidaknya ada 5 poin yang perlu dibicarakan. Kaitannya antara politik hukum dengan tujuan bernegara. Yang pertama, tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum. Jadi politik hukum juga itu bicara tentang nilai-nilai. Itu asasinya di situ. Ini produk hukum yang akan kita buat ini selaras ataukah seide dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat? Atau justru sebaliknya, dia merupakan importasi dari nilai-nilai dari bangsa lain yang justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Itu juga satu hal yang perlu didiskusikan lebih jauh dalam konteks politik hukum. Karena hukum yang ideal yang akan diterapkan dan dibentuk di masa yang akan datang itu sejatinya adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai terdalam bangsa ini. Bukan nilai-nilai importasi dari nilai-nilai bangsa-bangsa lain. Yang bertentangan ya, yang bertentangan. Prinsip negara hukum Pancasila itu adalah prinsip terbuka. Dalam arti begini, boleh saja nilai-nilai bangsa-bangsa lain kita terima, kita adopsi, tetapi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai bangsa ini. Itu prinsip keterbukaan. Begitu pula di dalam konteks politik hukum. Jadi dalam konteks politik hukum yang pertama ini, tujuan bernegara itu harus menjadi orientasi. Dia harus menjadi orientasi utama politik hukum. Artinya apa? Seluruh pembangunan, pembaharuan hukum di negara ini harus berorientasi pada tujuan bernegara tadi. Tidak boleh ada yang misleading di situ. Yang justru menjadi tirani. Beberapa semester lalu, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk meriset kecil-kecil tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Silakan saudara teliti Undang-Undang Cipta Kerja itu. Baik secara filosofis, baik secara sosiologis, maupun secara yuridis materi muatannya. Apakah ini sudah merefleksikan cita hukum bangsa ini? Ataukah justru sebaliknya?
Kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini sedari awal didesain sebagai upaya mengharmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, kita bisa merisetnya itu. Apakah itu sudah tercapai tujuan itu? Ataukah justru menimbulkan konflik hukum baru? Konflik norm misalnya, ada konflik norma antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain. Salah satu efek dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang sempat saya temukan adalah menghilangkan di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, itu menghilangkan praktek pasal 53 di dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi tidak dikenal lagi itu gugatan fiktif positif, dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Terus terjadi kekosongan hukum. Perbuatan pemerintah yang tidak mau melaksanakan keputusan, tidak mau menerbitkan keputusan atau tindakan, itu tidak bisa lagi digugat. Fiktif positif, gugatan fiktif negatif yang semula diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang pelayanan tata usaha negara, yang kemudian digantikan dengan gugatan fiktif positif di pasal 53 Undang-Undang 30 2014, itu dihilangkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ini terjadi kekosongan hukum. Pertanyaannya, apakah ini kemudian dianggap mengharmonisasi peraturan-peraturan yang ada atau justru menimbulkan konflik hukum baru? Nah, itu silakan sudah. Itu satu contoh saja paling kecil dari implikasi dari diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi, kita dalam studi politik hukum boleh meriset satu undang-undang tertentu dalam rangka memberikan suatu klarifikasi atau identifikasi bagaimana karakter politik hukum yang terkandung di dalam undang-undang. Itu merefleksikan watak pemerintah saat itu. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan tadi tentang kaitannya politik hukum dengan tujuan bernegara yang ada dalam konstitusi. Saya ulangi, yang pertama, yang perlu dikaitkan adalah tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum. Jadi tujuan bernegara itu menjadi orientasi politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum. Nah, Pancasila itulah yang harus sebenarnya menjadi nilai dasar utama di dalam menetapkan arah politik hukum. Pancasila. Pancasila sebagai kita pahami sebagai semua dalam doktrin adalah sumber hukum tertinggi di negara kita. Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila ini kalau dipahami secara sempit hanya 5 dasar, tentu tidak mampu mengakomodir atau memberikan akseptasi yang luas dalam rangka mencapai politik hukum. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila ini perlu digali terus. Digali. Nah, ini kewajibannya siapa ya? Kewajibannya rezim yang berkuasa. Nah, rezim berkuasa sekarang membentuk apa yang disebut dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Kira-kira kurang lebih sama dengan fungsinya dulu pada zaman Orde Baru adalah BP7. Iya Pak ya, BP7. Saya masih ingat dulu masa kita SMP, SMA, itu nggak bisa ikut sekolah dulu kalau nggak ikut penataran P4 Pak. Iya Pak ya, Pak Samsudin ya. Iya. Pak Abson ya. Ya. Nah, yang lain, teman-teman yang lain ini kan ada dulu namanya penataran P4 Pak ya. Penataran P4. Bapak ya. Bapak kan lebih senior dari saya ini. Tapi saya juga mengalami itu. Masa SMP ada penataran P4 Pak. Nah, itu isi materi penataran P4 itu ditetapkan oleh BP7 Pusat. Tim BP7 Pusat. Nah, BP7 ini saya lihat itu hampir
sama dengan BPIP bentukan era Presiden Jokowi yang diketuai oleh Ibu Megawati itu. Yang salah satu tugasnya adalah menggali nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini kan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dia menjadi nilai hukum dasar nasional. Atau di dalam ilmu Pancasila dia disebut sebagai Pancasila itu adalah filosofis grondslag. Dia adalah filosofis grondslag. Grondslag dia. Filosofi, nilai filosofi yang paling dasar. Atau kalau dalam kaitannya ilmu hukum, dia adalah stat fundamental norm. Dia adalah stat fundamental norm. Norma fundamental negara. Kalau konstitusi, dia adalah ground norm. Tapi kalau Pancasila, dia adalah fundamental norm. Stat fundamental norm. Nah, yang kedua, yang kaitannya tadi dalam konteks politik hukum dengan tujuan bernegara, yang selalu menjadi orientasi dalam pembentukan politik hukum itu, yang kedua adalah sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi sistem hukum nasional kita juga ini senantiasa juga perlu didiskusikan lebih jauh. Sistem hukum nasional, kalau kita bicara tentang sistem hukum nasional, nanti kita perdalam dalam pertemuan berikutnya ya. Jadi yang kedua tadi saya ulangi, sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan politik hukum, maka sistem hukum nasional ini juga perlu diperkuat dan kalau perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Nah, instrumennya itu adalah politik hukum. Yang ketiga, perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum. Nah, perencanaan dan kerangka pikir. Kalau perencanaan yang tadi salah satu saya sebutkan, kalau kita ingin memperoleh backup data tentang perencanaan negara dalam merumuskan arah kebijakan hukum itu boleh dilihat dalam program legislasi nasional. Program legislasi nasional itu juga senantiasa berubah-ubah. Undang-undang itu naik turun. Kadang-kadang dia sudah mau mencapai pada posisi masuk dalam pembahasan, ada lagi yang ditarik. Dulu Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak pernah masuk Pak dalam prolegnas. Tapi tiba-tiba muncul, dia jadi priority lagi. Yang tadinya sudah mau masuk di pembahasan DPR, ditarik lagi ke belakang. Itu kenapa? Karena dalam program legislasi nasional juga ini kadang-kadang tidak konsisten. Mana yang menjadi priority, sudah jadi priority di belakangkan lagi. Ada yang tadinya tidak masuk agenda, masuk tiba-tiba menjadi agenda. Nah, itu kacau balau juga itu Pak, prolegnas kita. Bukan prolegnas yang kacau balau. Masuknya ke parlemen itu untuk dibahas itu yang kacau balau itu. Pemerintah kadang-kadang eksekutif dengan legislatif itu tiba-tiba merubah itu. Yang tadinya kita lihat urutannya sudah mau masuk. Dulu ada undang-undang, misalnya satu undang-undang A. Tahun depan ini sudah masuk prolegnas. Akan dibahas masuk. Tahun depan tiba-tiba keluar prolegnas perubahan, dia ke belakang lagi. Atau bahkan hilang sama sekali. Nah itu. Itu politik juga bermain di situ Pak. Cara pandang pemerintah atau rezim yang berkuasa itu. Melihat seberapa urgen undang-undang itu yang akan masuk pembahasan. Kalau masuk dalam daftar prolegnas, iya. Tapi masuk dalam pembahasan belum tentu. Urgensivitasnya itu tergantung pada cara pandang rezim yang berkuasa. Yang keempat, isu hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini juga penting. Ini dalam rangka up to date ya. Jadi isu politik hukum juga itu harus up to date dalam menangkap perkembangan isu-isu hukum nasional. Harus up to date.
Harus up to date. Nah, makanya itu Pak, nanti kita akan bicara banyak lagi tentang bagaimana keberadaan peranata lembaga atau peranata lembaga peradilan, institusi peradilan itu dalam konteks politik hukum. Dia punya peran dan andil yang sangat besar sekali dalam menentukan arah politik hukum. Karena tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif yang akan membentuk arah politik hukum, termasuk juga adalah lembaga peradilan melalui putusan-putusannya. Bagaimana korelasinya nanti kita akan coba diskusikan. Bagaimana produk politik hukum pengadilan itu berpengaruh besar terhadap pembentukan arah politik hukum nasional. Bukan hanya lembaga eksekutif dan legislatif, tapi juga lembaga yudisial, lembaga-lembaga peradilan. Termasuk di dalamnya juga adalah dunia kampus. Itu ada perannya masing-masing. Ada perannya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Yang kelima, pemagaran hukum dengan prolegnas dan judicial review, legislative review, dan sebagainya. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi pemagaran hukum itu dengan prolegnas. Jadi pemagaran hukum itu adalah mengkooptasi, membatasi, memberi kooptasi terhadap hukum. Yang mana menjadi prioriti, yang mana yang perlu dibahas, agenda-agendanya seperti apa dan bagaimana. Instrumennya itu bisa dalam prolegnas, yang tadi saya katakan, bisa juga melalui judicial review, executive review, atau legislative review. Itu boleh. Sampai di sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan lebih jauh. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya persilakan sebelum saya lanjut lagi. Izin Pak. Oh ya, Pak Samsudin, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, ini sangat menarik Pak terkait mata kuliah politik hukum. Tadi ada beberapa ahli yang sudah mendefinisikan politik hukum itu seperti apa. Termasuk Pak Patmo Wahyono itu menggambarkan bahwa itu adalah suatu garis kebijakan atau illegal policy. Nah, kemudian Pak Mahfud juga sudah menyampaikan bahwa gambarannya adalah politik hukum itu adalah kristalisasi keinginan politik dari rezim penguasa. Nah, tadi disebutkan bahwa politik hukum ini adalah suatu pernyataan atau kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku saat ini di wilayahnya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, bahwa bagaimana kita memandang atau melihat perbedaan antara politik hukum dengan hukum politik. Kemudian yang kedua, apa-apa saja yang menjadi ruang lingkup dan objek dari politik hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tadi bahwa telah dijelaskan bahwa untuk mengetahui politik hukum Indonesia itu tentu ada pada lingkup legislasi terkait prolegnas. Nah, pertanyaan saya bahwa apakah KUHP itu bukan produk politik hukum di Indonesia? Karena kita tahu bahwa KUHP itu adalah merupakan warisan dari kolonial. Nah, sementara tadi disebutkan bahwa politik hukum yang baik itu tidak terlepas dari nilai-nilai bangsa sendiri dan bukan negara lain. Saya kira cukup sekian dan terima kasih Pak Dokter. Ya. Pak Samsudin, tadi pertanyaannya perbedaan politik hukum dan hukum politik. Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya itu Pak di awal ya. Jadi secara etimologis kalau dalam literatur hukum di Belanda, hukum politik itu lebih dekat dengan hukum tata negara. Kalau hukum politik, tapi kalau politik hukum recht politik. Itu berkaitan dengan legal policy, kebijakan, arah kebijakan. Jadi kebijakan negara. Jadi sebenarnya itu politik hukum sederhananya kebijakan negara. Bagaimana cara pandang negara membentuk
produk hukum, baik yang akan berlaku saat ini maupun yang akan datang, itu aja Pak. Intinya di situ. Dari definisi-definisi yang ada ini, kita bisa membuat sebuah definisi tersendiri. Oh, politik hukum itu adalah legal policy. Saya juga sampai hari ini memberi definisi sederhana saja. Legal policy, politik hukum itu adalah legal policy. Dalam beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengandung juga beberapa menegaskan, ya bukan mengandung, menegaskan kembali tentang legal policy dari suatu undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam perkara pengujian undang-undang judicial review di Mahkamah Konstitusi itu kadang-kadang kita membaca, menemukan dalam pertimbangan legal reasoning hakim legal policy yang akan dimaksud di dalam undang-undang itu. Ini Mahkamah mengurai dulu ini tentang undang-undang ini, baru masuk ke inti pasal yang diuji, memberi pertimbangan. Kemudian yang kedua tadi, apa pertanyaannya Pak? Yang kedua tadi yang perlu kita diskusikan. Objek kajian ya. Objek kajian politik hukum Pak ya. Pak Dokter, yang pertama tadi terkait persoalan ruang lingkup dari politik hukum dan objeknya sendiri politik hukum itu dalam hal bernegara seperti apa, Pak? Oh ya, baik. Jadi studi politik hukum di samping juga yang tadi saya katakan dia membahas tentang legal policy, tentang hukum yang akan diberlakukan, termasuk hukum yang akan dibentuk di masa yang akan datang. Studi politik hukum juga, jadi ada dua nih objek studi politik hukum. Ini yang perlu juga kita tegaskan di awal sebelum kita terlalu jauh bicara tentang politik hukum. Objek studi politik hukum itu yang pertama berkaitan dengan legal policy. Legal policy itu berkaitan dengan bagaimana hukum yang akan dibentuk dan berlaku saat ini dan bagaimana yang akan dibentuk dan akan berlaku di masa datang. Ius constitutum dan ius constituendum. Nah, yang kedua, studi politik hukum juga meriset tentang apa yang melatar belakangi. Apa yang melatar belakangi, kemudian apa yang melingkupi, lahirnya suatu produk undang-undang. Jadi studi politik hukum juga membahas itu. Dalam konteks ini, studi politik hukum sangat dekat sekali dengan ilmu politik. Karena objek kajiannya itu adalah berkaitan dengan suasana kebatinan saat itu. Jadi misalnya gini, Undang-Undang Cipta Kerja ketika akan disahkan atau diusulkan oleh pemerintah menjadi sebuah rancangan undang-undang, latar belakang politik apa yang sedang terjadi saat itu? Suasana kebatinan apa yang sedang terjadi pada bangsa ini, sehingga undang-undang itu dirasa perlu. Terus kemudian budaya hukum apa yang lebih dominan mewarnai saat itu. Nah, studi politik hukum juga mempelajari itu. Jadi Bapak bisa meriset suatu undang-undang dengan melihat latar belakang undang-undang itu. Latar belakang lahirnya undang-undang itu, latar belakang politik. Nah, sama tadi yang dikemukakan oleh Pak Mahfud bahwa apa yang terjadi, kondisi kontemporer yang terjadi itu merefleksikan suasana arah pembentukan politik hukum. Jadi dalam politik hukum juga itu akan mengakomodir suasana kebatinan yang terjadi saat ini. Jadi misalnya
Kenapa tiba-tiba Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi prioriti bagi pemerintah untuk dibahas? Apa yang melatar belakangnya? Apa kepentingan apa? Kalau dalam bahasa yang lebih kritis, kepentingan politik apa yang ada di situ? Kepentingan politik rezim berkuasa. Apa kepentingan politiknya? Dalam konteks ini kepentingan politik itu bukan hal yang negatif, Pak ya, bukan negatif. Karena memang negara ini harus berpolitik. Politik dalam arti positif adalah cara, taktik dan strategi. Nah, kepentingan politik negara ini ketika akan mengusulkan, merancang suatu peraturan undang-undang, rancangan undang-undang, kepentingan politiknya apa? Desain politiknya apa? Apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dituju, siapa yang termasuk, kita bisa meriset di situ. Jangan sampai ada kepentingan importasi dari negara-negara lain, kepentingan dari kelompok-kelompok kapitalis, misalnya begitu. Boleh Pak diriset. Saya bilang tidak ada dalam studi politik hukum, tidak bisa. Dulu ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 97 disahkan, itu kan juga punya kepentingan politik. Bapak boleh baca itu. Boleh di googling. Apa yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu kan ada desakan-desakan dari lembaga donor dunia, itu seperti IMF. IMF mempersyaratkan Indonesia boleh diberi bantuan lagi, pinjaman lagi, tapi dengan syarat Indonesia harus membuat produk hukum tentang perlindungan konsumen. Nah, itu. Jadi ada pesanan-pesanan politik importasi. Itu saya menyebutnya importasi, impor. Belum lagi misalnya dalam pembentukan undang-undang itu kita belum, itu masih dalam konteks mempersyaratkan perlunya undang-undang. Artinya silakan Indonesia sendiri merumuskan. Tapi bagaimana kalau misalnya lembaga-lembaga dunia seperti PBB mempersyaratkan Indonesia meratifikasi beberapa kewenangan internasional. Kalau untuk bisa dapat begini harus begini dulu. Nah, harus meratifikasi beberapa kewenangan internasional. Itu juga bisa dilihat. Jadi misalnya undang-undang tentang tahun 98 itu. Ada undang-undang tentang pemberantasan KKN. Itu juga sumbernya dari ratifikasi itu. Jadi studi politik hukum mempelajari juga itu, Pak. Latar belakang lahirnya undang-undang itu, apa yang melatari itu? Suasana politiknya apa? Kepentingan politik apa yang tidak dicapai? Bahkan tidak jarang kita bisa memberikan suatu judge atau kesimpulan bahwa undang-undang ini adalah pesanan asing dan untuk kepentingan asing. Untuk kepentingan kapitalis, bisa saja. Kalau kita merisetnya melalui metodologi ilmiah yang baik dan benar, kita memberi kesimpulan seperti itu, bisa saja. Tidak ada yang dalam dunia akademik, kebebasan berpikir itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi studi politik hukum, saya ulangi lagi, studi politik hukum itu mencakup dua hal. Tidak hanya legal policy, hukum yang dibentuk saat ini, ius constitutum maupun ius constituendum, tetapi juga apa yang melatar belakangi secara politik. Begitu Pak Samsudin. Silakan Bapak yang lain, saudara-saudara yang lain yang perlu kita diskusikan. Sebelum kita tutup ini, kita punya kuliah. Minggu depan kita lanjutkan lagi mengenai sistem hukum nasional. Saya ingin ada yang lain? Pak. Saya Pak. Oh Ibu, silakan Ibu Reni. Yep. Ibu Reni. Minggu lalu kan pernah dibahas Pak, undang-undang disahkan berdasarkan kesepakatan Badan Eksekutif dan Legislatif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika ada salah satu badan tersebut yang tidak menyepakati rancangan undang-undang, apakah rancangan undang-undang itu bisa tetap ditetapkan, Pak? Oh ya, itu kan ya baik. Itu kan itu dibahas dalam ilmu perundang-undangan, Ibu. Di dalam ilmu perundang-undangan kan kita tahu itu kalau misalnya rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden kemudian tidak disetujui oleh DPR,
ya kan? Artinya tidak diberikan pengesahan oleh DPR, maka undang-undang itu berlaku. Keberlakuannya itu kalau saya tidak salah 30 hari atau 60 hari ya. Dia berlaku sebagai undang-undang. Dalam ilmu perundang-undangan itu boleh berlaku. Yang Ibu tanyakan kalau tidak disahkan atau tidak ditetapkan. Bila ada salah satu badan legislatif atau eksekutif yang tidak menyepakati, Pak, apakah masih bisa ditetapkan untuk undang-undang? Misalnya siapa? Ini Pak, yang saya tanyakan. Kan undang-undang disahkan berdasarkan kesepakatan antara badan eksekutif Iya, betul. dan badan legislatif. Terus yang saya tanyakan, Pak, bagaimana jika salah satu badan tersebut, eksekutif atau legislatif, tidak menyepakati rancangan undang-undang, apakah rancangan undang-undang itu masih bisa ditetapkan? Ditetapkan kalau undang-undang itu dalam pembahasan, rancangannya sudah melalui pembahasan, maka dia akan berlaku secara otomatis ketika sudah ditetapkan. Walaupun tidak mendapat pengesahan, akan berlaku secara otomatis. Ada dalam ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Ketika suatu rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu, misalnya DPR nih. DPR tidak menyetujui atau memberi persetujuan, maka tetap berlaku sebagai undang-undang dan dilembar negarakan, disahkan sebagai undang-undang. Ada yang lain? Silakan. Izin, Pak. Ada Pak. Ya, silakan. Pak, tanya. Silakan duluan Pak Jufri. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Mohon izin, Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Silakan Pak, silakan. ya, ya. Pak Jufri. Bahwa dalam pembahasan ataupun pengambilan keputusan dalam melahirkan suatu produk hukum melalui proses politik itu dilakukan, didaftarkan dulu atau perencanaan itu akan disusun atau dimasukkan melalui prolegnas. Kemudian tadi dikatakan bahwa pada saat pengusulan pembahasan di legislatif ini terkadang tarik ulur, kadang perencanaan hukum itu sudah misalnya menempati posisi nomor 1 untuk dibahas, kemudian mundur lagi, sehingga yang kami tanyakan, Pak, apakah ada ruang atau instrumen yang bisa dilakukan ketika misalnya ada oknum ataupun alasan tertentu sehingga membuat itu tarik ulurnya pembahasan itu, kadang sudah mendekati, sudah mau masuk pembahasan kemudian ditarik lagi ke belakang seperti itu, sehingga untuk kedepannya tidak akan terjadi seperti itu, Pak. Artinya menjadi prioritas ya tetap yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jufri ya. Ini pertanyaannya bagus, tapi sejauh ini saya tidak menemukan suatu instrumen hukum yang bisa mengendalikan itu. Memang sangat politis sekali itu barang. Karena kalau saya tidak salah, maju mundurnya pembahasan prolegnas itu atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Hanya saja tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan atau kiat dalam rangka membatasi itu. Bagaimana caranya mengontrol itu supaya itu tidak terjadi?
apakah ada upaya-upaya secara politik maupun upaya hukum untuk mengontrol itu? Saya sejauh ini tidak menemukan itu, Pak. Jadi memang tetap ada upaya dalam bentuk kesepakatan, tetapi kesepakatan itu kan tercipta kompromi-kompromi itu tidak ada syaratnya, tidak ada parameternya. Terserah kesepakatannya mereka saja. Jadi memang sangat politis sekali, Pak, di situ. Tidak ada instrumen yang dapat membatasi itu. Begitu, Pak Jupri. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasan. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin ada kawan-kawan kita yang lain. Ada Pak, mohon izin Pak. Iya. Izin. Tapi Pak, saya Ya. ingin bertanya tentang terkait kebijakan pemerintah itu sejalan pasti dengan nuansa politik yang sementara berjalan. Saya ingin melihat atau pendapatnya Bapak dari segi kebijakan yang sementara berjalan tentang keputusan Presiden yang akan atau yang ingin memindahkan ibu kota negara. Artinya saya melihat setiap pemerintahan atau setiap orde itu ingin meninggalkan warisan di setiap kebijakan pemerintahannya. Misalnya Jokowi ingin meninggalkan warisan bahwa dia yang telah memindahkan ibu kota negara misalnya. Dari sudut kepentingan politik itu yang terjadi. Yang saya ingin tanyakan dari segi hukumnya, bagaimana sekarang sudah diusulkan rancangan peraturan perundang-undangan tentang kepindahan atau perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kutai Kartanegara misalnya seperti itu, atau ke Kalimantan. Dari sudut hukumnya seperti apa menurut Bapak? Terima kasih Pak. Mengenai perpindahan ibu kota itu. Iya Pak. Maksudnya sudut hukumnya bagaimana? Maksudnya ini dari sisi hukum, dilihat dari konteks politik hukumnya bagaimana? Apa maksud? Bisa di maksudnya bukan dari konteks politiknya, tapi dari konteks hukumnya. Jadi artinya kan ada banyak hal yang menjadi indikator kenapa ibu kota negara itu harus pindah. Misalnya dari segi kepadatan penduduknya, dari aksesibilitasnya, dari sarana prasarana sudah tidak memungkinkan untuk menjadi ibu kota negara. Yang ingin saya tanyakan dari segi hukumnya, karena pasti setiap pemerintahan itu ingin meninggalkan legasi, ingin meninggalkan warisan bahwa ini hasil karya saya dulu gitu. Itu menurut kita seperti apa dari segi hukumnya seperti itu. dari sisi politik hukumnya. Iya Pak. Ya, sebenarnya itu bisa dikaji dari perspektif politik hukum, karena kan penempatan ibu kota negara maupun perubahan ibu kota negara itu kan dalam konteks hukum juga harus ditetapkan dengan undang-undang. Harus ditetapkan dengan undang-undang. Makanya di dalam undang-undangnya itu nanti kita lihat apa yang menjadi reasoning dari pemerintah mengenai hal itu. Nah, kalau kita bicara tentang legasinya, ya tentu ini bicara ke depannya bisa dipandang sebagai suatu ius constituendum. Artinya dalam sebagai ius constituendum, undang-undang yang akan menetapkan nanti ibu kota baru, yang mengubah ibu kota baru, itu punya kerangka pikir bahwa ya seperti yang saudara sebutkan tadi, baik mengenai aksesibilitasnya dan sebagainya, itu bagian dari cara pandang penguasa saat ini merumuskan itu. Sehingga itu menjadi cita politik hukumnya di situ, bisa dilihat di situ. Kenapa harus pindah? Pindahnya itu karena apa? Jauh lebih baikkah dari yang sudah ada saat ini dengan yang di sana? Itu kajian mengenai itu tadi, aksesibilitas maupun akseptabilitasnya itu mencerminkan itu tadi, cita politik hukum yang dicapai. Nah, seperti itu Pak Iswahyudin. Bisa dalam konteks itu, bisa dipelajari. Nah, silakan, mungkin ada yang lain. Iya Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, silakan. Mansur Pak.
Ini Pak, kita sepakat bahwa kita mengenal trias politika. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, para pengambil kebijakan ini yang membuat undang-undang, kemudian menjalankan undang-undang itu sendiri, terkadang mereka yang membuat dan mereka yang melanggar. Ini sangat lucu di negara kita, Pak, terus Indonesia. Budaya siri, budaya yang selalu kita pegang teguh, sebenarnya prinsip itu berlahan luntur di negara kita. Nah, kemudian pertanyaannya Pak, ada apa dengan negara kita, Pak? Dengan politik negara kita? Dari sudut pandang itu. Oke, mungkin itu, Pak. Terima kasih. Saya bukan pakar politik saya ini. Kalau dari sisi politik hukumnya bolehlah saya memberi komentar, tapi kalau dari sisi politik Ya, ilmu politiknya, Bapak pertanyakan seperti itu. apanya Ya, yang Bapak pertanyakan dari sisi politik? Kaitannya, maaf, ada apa kaitannya dengan mereka ini, Pak? Kaitannya bahwa saya ingin mempertanya bahwa dari sisi politik hukumnya bagaimana seperti ini? Bisakah Bapak memberikan suatu contoh satu saja untuk mewakili pernyataan Bapak tadi? Ada apa? Misalnya apa gitu? Contoh satu aja. Contoh Undang-undang sederhana, atau Pak. apa? Ya, contoh sederhana gitu, Pak. Contoh sederhana gini. Nah, undang-undang dibuat oleh para anggota dewan. Nah, gitu kan. Contoh kasus sederhana, kita melihat Pak Wakil DPRD, Pak Aziz Samsudin. Mereka merumuskan di dewan, kemudian yang banyak kemudian mereka yang terjerat dengan apa yang mereka buat sendiri. Nah, saya ingin tanya bagaimana perspektif politik hukum melihat kejadian-kejadian fenomena seperti ini, Pak. Makasih. Oh ya, yang misalnya kasusnya Pak Aziz Samsudin ya. Apa yang bisa kita tarik dari sisi politik hukum itu, Pak? Saya balik bertanya ini, apa yang bisa ditarik sisi politik hukum dari kasusnya Pak Aziz Samsudin itu? Saya tidak kalau mau dicari, ya, gimana Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa inilah yang perlu memang pendalaman karena yang kemudian menjadi sebuah dilema karena para pengambil kebijakan atau kepentingan politik terlalu banyak bermain dengan apa yang ada di negara kita, Pak. Contoh sederhana, anggota dewan perwakilan dari partai-partai politik, sehingga kemudian banyak kepentingan yang kadang memberikan dampak positif bagi mereka menganggap ada nilai-nilai positif yang mereka ketika kebijakan itu lahir dari usungan mereka atau kepentingan mereka. Oh iya, oke, baik. Saya coba jawab Pak ya. Baik. Ya, Pak. Ini hati-hati Bapak, ini Pak Mansur agak hati-hati Pak ya, jangan sampai fokusnya berbeda lagi ke bawah kendaraan. Biasanya kalau lagi saya langsung potong ini karena Bapak ngobrol. Jangan sampai fokus penglihatannya, konsentrasinya berubah ya. Baik. Sebelum saya jawab itu, saya ingin menegaskan kembali pertanyaannya Ibu tadi yang Ibu Reni ya, Ibu Reni Indriani. Ada Bu? Ya. Coba Ibu buka pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Silakan Ibu buka. Pasal berapa, Pak? Pasal 73. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Itu dikatakan dalam, jadi yang Ibu pertanyakan mungkin ini misalnya rancangan undang-undang sudah dibahas di parlemen, sudah disahkan di parlemen, akan tetapi presiden tidak mau menandatangani. Nah, penandatanganan. Jadi sudah dibahas, disahkan di parlemen sebagai undang-undang. RUU itu sudah disahkan, tapi presiden belum bertandatangan. Nah, jadi penandatanganan itu
akan berlaku secara otomatis. Itu dalam pasal 73 itu diatur. Silakan dibaca pasal 73. Pasal 73. Itu berlaku 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, rancangan undang tersebut sah menjadi undang-undang. Jadi mungkin karena presiden berhalangan atau keadaan tertentu, mungkin juga karena faktor politik, maka undang-undang itu sah berlaku 30 hari. Tapi kalau di dalam pembahasan ada yang setuju, ada yang tidak, ya nggak bisa. Harus disetujui bersama dulu, Bu. Melalui rancangan undang-undang itu harus disetujui bersama dulu di parlemen. Nah, persetujuannya ini yang kadang-kadang harus mengambil konsekuensi voting. Seperti kemarin Undang-Undang Cipta Kerja itu di voting. Ada 3 fraksi yang wall out, anggotanya wall out semua. Tapi ketika di voting, sebagian besar sepakat. Terutama fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah. Nah, berarti rancangan undang-undang itu disetujui bersama, ditetapkan dalam sidang itu sebagai undang-undang. Nah, biasanya itu terjadi presiden tidak mau kalau undang-undang itu inisiatif dari DPR. Tapi kalau dia inisiatifnya sendiri, rancangan undang-undangnya dari presiden sendiri, dari kementerian sendiri, masa dia tidak mau setuju? Biasanya ya yang terjadi, tapi itu belum pernah terjadi. Kalau di negara-negara lain biasanya kalau itu rancangan undang-undang itu adalah inisiasi dari parlemen. Kan dari undang-undang dasar kita, undang-undang tentang Susduk, DPR boleh mengajukan rancangan undang-undang. DPD juga boleh. Presiden juga boleh. Nah, kalau misalnya presiden itu yang mengajukan rancangan undang-undang, maka tidaklah mungkin presiden sendiri tidak menyetujuinya. Tapi kalau toh terjadi presiden tidak bertanda tangan setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama dalam sidang, maka berlakulah ketentuan pasal 73 ayat 2 itu. Dalam masa 30 hari kalender sejak ditetapkannya rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang, maka dia sah berlaku. Dulu ini undang-undang ini dulu disertasinya Ibu Maria Farida ini, mantan hakim konstitusi. Kemudian itulah yang diadopsi menjadi norma Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ya gitu ya Bu ya. Saya kembali ke saya hati-hati itu Bu menjawab pertanyaan kalau berkaitan dengan norma pasal. Kalau teori it's okay, kalau norma pasal saya harus cari rumusan pasalnya, jangan sampai saya salah. Nah, dan sampai mahasiswa saya nanti bilang, aduh itu Pak Irwan agak memanipulasi norma hukum. Jadi saya harus bacakan kembali norma hukumnya. Ada di pasal 73, terutama di ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, saya kembali ke Pak Mansur tadi. Saya sudah bisa menangkap Pak, apa yang menjadi entry point dari pertanyaannya Pak Mansur ini. Ini Pak Mansur sebenarnya galau ini melihat Iya Pak ya, galau melihat realitas. Kita orang hukum memang begitu Pak. Kadang-kadang yang dasoleng dasengnya itu beda. Jadi dalam teori juga ada dasoleng, dasen. Hukum apa yang tertulis dengan apa yang menjadi realitas itu berbeda. Sebagai contoh ya, dalam konteks politik hukum, saya kaitkan ini kasus. Bagaimana kita melihat dari kacamata politik hukum ini? Di mana kita pintu masuknya itu? Celah masuknya politik hukum melihat kasuistik. Dalam kasusnya misalnya Pak Amir Samsudi. Saya melihatnya begini, karena politik hukum juga itu kan bicara tentang perilaku. Ya. Perilaku ataukah perilaku terutama moral dari pembentuk undang-undang. Nah, Pak Aziz Samsudin ini kan juga adalah salah satu anggota parlemen, salah satu anggota DPR. Saya melihat kemudian kedudukannya beliau di Komisi 3, gitu kan? Betul Pak ya, Komisi 3. Nah,
Karena beliau kedudukannya di Komisi 3, Komisi Hukum, posisi politiknya itu sangat beririsan langsung dengan pemangku jabatan di pemerintahan, terutama bidang penegakan hukum, Pak. Apakah itu kepolisian, kejaksaan, TNI, termasuk KPK. Walaupun KPK itu pimpinannya tidak diangkat dan tidak diberhentikan oleh Presiden, tapi penempatan pejabat-pejabat penyidik di lingkup KPK itu di-endorse oleh kepolisian. Ini mohon maaf ini kalau ada rekan-rekan kita dari kepolisian. Jadi penyidik-penyidik di KPK itu, saya sedikit punya pengalaman berinteraksi dengan teman-teman KPK dalam perkara tindak pidana korupsi. Itu saya memahami sedikit bahwa di KPK itu rekrutmen penyidik KPK itu hampir seluruhnya dulu ya dari kepolisian. Nanti belakangan itu bisa dibuka dari yang fresh graduate, yang sarjana-sarjana baru boleh masuk mendaftar menjadi pegawai KPK, kemudian di training menjadi penyidik. Nah, disinilah saya lihat beririsannya ini barang. Ya, bisa saja kita dalam kuliah kita ini ya, kita sedikit open minded sedikit, bisa saja irisan kepentingan itu terjadi. Pak Aziz Samsudin merekomendasi kepada pimpinan. Fakta yang terakhir yang saya dengar dari Pak Aziz Samsudin, tidak hanya satu penyidik KPK yang sekarang ini dianggap menerima suap. Ada 8 ya, kalau saya tidak salah Pak Samsur ya. Ada 8 ya menurut pemberitaan media ini. Ya, kita mohon maaf kalau ini hoax, tapi anggaplah itu dulu data awal. Ada 8 katanya ini Pak Samsudin punya 8, Aziz Samsudin punya 8 penyidik KPK. Masa dia yang punya penyidik di KPK? Siapa dia itu? Tapi asumsi-asumsi, persepsi-persepsi media ini bisa menjadi pertanyaan buat kita. Di mana letak berkelindangnya kepentingan-kepentingan politik di situ? Nah, ada kaitannya dalam politik hukum, cara pandang kita apa? Penegakan hukum kita ini dalam konteks politik hukum tidak merefleksikan suatu cita hukum yang baik. Itu poinnya, Pak. Apa yang terjadi dalam konteks seperti itu, seandainya itu benar nanti, dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu merefleksikan bagaimana kondisi penegakan hukum kita ini tidak match dengan cita hukum yang ingin kita capai. Kalau sudah berkelindang seperti ini antara legislatif dengan pejabat penegak hukum, ini baru KPK loh, kita tidak tahu bagaimana di Mahkamah Agung misalnya. Karena Hakim Agung juga itu kalau mau melakukan fit and proper test dalam pengisian jabatan-jabatan Hakim Agung juga ada di DPR. Kita tidak tahu apakah ada transaksional yang terjadi, kesepakatan yang terjadi dalam pengisian jabatan-jabatan itu. Nah, tapi kalau itu terjadi dalam konteks politik hukum, kita bisa menjudge-nya bahwa keadaan itu tidak mencerminkan suatu cita hukum yang ingin dicapai. Karena dalam konteks politik hukum, seperti tadi kita pelajari, hukum yang kita capai itulah hukum yang mandiri, hukum yang independen. Antara satu peranata lembaga-lembaga hukum itu saling independen, tidak saling mencampuri kewenangan masing-masing. Itu cita hukum dalam politik hukum. Nah begitu Pak Mansur. Nah, hati-hati Pak Mansur, ini asik sekali saya lihat menyetir ini. Mau kemana Bapak ini? Oh iya, iya Pak. Baik, silakan. Ada yang lain mungkin yang perlu kita diskusikan? Kalau tidak ada, ya, Pak Dokter.
Ya, Bapak Mustakbirin. Ya, Silakan, Bapak. Bapak di mana ini, Pak? di Jeneponto, Pak. Oh, di Jeneponto. Ya, silakan, Ya, Bapak. ya. Jadi menurut kami ini politik hukum ini mata kuliah yang cukup menarik, Pak. Ada dua istilah yang menurut kami perlu diperjelas antara politik hukum dengan hukum politik. Kalau politik hukum menurut kami apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi ya sesuatu yang mendasari pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ya. Tetapi kalau menurut kami hukum politik itu adalah hukum yang dijadikan instrumen politik ya untuk kelompok-kelompok tertentu. Kemudian berangkat dari pemikiran kami seperti itu, sebenarnya kalau kita lihat pendekatan politik atau hukum, yang mana sebenarnya lebih tinggi politik dengan hukum. Jangan sampai politik yang menjadikan hukum sebagai instrumen, begitu sebaliknya, sebenarnya hukum itu yang dijadikan alat politik untuk melakukan kebijakan untuk melaksanakan mewujudkan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dengan demikian menurut kami, contoh kasus Pak, kemarin ketika Undang-Undang KPK itu ingin direvisi, maka ada dua kelompok kekuatan yang cukup besar, yang satu mempertahankan Undang-Undang KPK, dan yang kedua ingin mengubah itu dengan lahirnya beberapa kebijakan baru terkait dengan dibentuknya lembaga pengawasan yang mencoba memberikan ketentuan terkait dengan kebijakan penyadapan. Ini kemudian dilihat oleh beberapa pihak bahwa itu adalah salah satu contoh untuk mencoba memberikan melemahkan KPK dan memberikan keuntungan ke pihak-pihak tertentu dalam rangka membatasi KPK untuk melakukan penyadapan. Terkait dengan kondisi ini, yang ingin kami pertanyakan, minta pandangan dari Pak Dokter, sebenarnya politik hukum di sini yang lebih dominan atau hukum politik? Ini saya mohon ini diberikan pencerahan. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Mustakbirin, kawan-kawan semua, rekan-rekan sekalian. Pada kuliah kita terdahulu, saya mengutip pendapatnya Prof. Mahfud ya. Prof. Mahfud. Bahwa kalau dilihat di antara instrumen politik dan instrumen hukum, variabel mana yang menjadi variabel yang berpengaruh dan yang terpengaruh? Antara variabel yang independen dan interdependen. Yang mana? Nah, dalam teori konfigurasi politiknya Pak Mahfud, dia menyatakan bahwa hukum itu senantiasa variabel yang terpengaruh, variabel yang dipengaruhi. Nah, dia melihat kenapa hukum menjadi variabel yang dipengaruhi ketika sudut pandangnya melihat bahwa pembentuk undang-undang itu adalah lembaga politik. Lembaga politik. Legislatif, eksekutif. Itu lembaga politik, Pak. Bukan hanya legislatif yang lembaga politik, eksekutif juga lembaga politik. Kalau kita mengacu pada teorinya Montesquieu, nah itu adalah lembaga-lembaga kekuasaan negara, itu trias politikanya Montesquieu itu di situ. Jadi hukum menjadi variabel yang terpengaruh karena itu tadi, dia dibentuk, dibahas dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga politik. Nah, dia terpengaruh. Nah, disitulah pendefinisinya Pak Mahfud bahwa politik hukum itu adalah kristalisasi dari kepentingan elit politik, the ruling class. The ruling class. Dia menjadi variabel yang terpengaruh, termasuk tidak hanya karena dia dibentuk ditetapkan, termasuk isi materi muatan undang-undang itu adalah kompromi. Kompromi. Ini masuk atau tidak? Ini rumusannya bagaimana? Dihilangkan kata ini atau tidak? Itu kan kompromi-kompromi, Pak ya. Menghilangkan satu frasa kata saja itu kan implikasi hukumnya luar biasa bagi kita ini orang-orang yang
bergelut di bidang hukum. Apalagi kalau menghilangkan pasalnya, menghilangkan satu pasal atau menambah satu pasal, itu implikasi politiknya luar biasa. Satu kata saja, implikasi hukumnya luar biasa. Nah, itu dia menjadi variabel yang terpengaruh. Dalam konteks itu dilihat hukum sebagai variabel yang dipengaruhi. Tetapi saya melihatnya begini, ketika dia sudah ditetapkan menjadi hukum, maka supremasi hukumlah di situ. Artinya yang tadinya yang membahas, yang tadinya yang menetapkan, yang memilih-milih sendiri yang mana yang mau ditetapkan, yang menggunting-gunting sendiri yang mana yang mau diloloskan, akhirnya harus tunduk ketika dia sudah menjadi produk hukum. Jadi konfigurasi itulah, disitulah letak konfigurasiknya itu menurut Pak Mahfud. Jadi ketika hukum sudah ditetapkan, dia menjadi panglima. Dia mengatur seluruhnya. Bahkan yang tadi yang menetapkan sendiri dipenjarakan oleh undang-undang itu sendiri. Oh, yang menyusun Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diubah dengan Undang-Undang 20 2001. Itu yang menetapkan parlemen. Nah, yang menangkap orang parlemen undang-undang yang ditetapkannya sendiri. Jadi posisi supremasi hukumnya di situ, Pak. Supremasi politiknya di mana, supremasi hukumnya di mana. Kira-kira begitu, Pak Mustakbirin ya. Ya. Baik. Mungkin ada yang lain, salah satu lagi, kalau tidak ada kita ada. Baik, saudara-saudara sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, peserta kelas saya hari ini. Mohon Ibu siapa tadi yang ketua kelasnya? Ya, saya Pak. Oh iya, Pak Iswahyudin. Ya Pak. Mohon yang hari ini, yang hadir hari ini tolong di absennya dikirim ke saya ya, seperti biasa Ya Pak. Pak Ya, Iswahyudin. ya. Sudah saya absen Pak. Nanti saya absen ulang lagi. Baik. Yang hadir ini Pak. Yang hadir Pak Dokter. Iya. Ya, terima kasih untuk sesi pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah pada kuliah minggu depan kita bertemu kembali pada tema yang berbeda. Nanti minggu depan juga Pak saya kasih tugas untuk menjadi bahan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Menek.